Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klarinta Nurrojana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang bertemakan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya tidak semua warga Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu pula bagi kalangan remaja saat ini, banyaknya menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa baru dalam bahasa sehari-hari. Bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi sehari-hari, yaitu sebagai alat komunikasi yang paling utama. Seiring dengan perkembangannya zaman, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin lama merasa tergeser karena bahasa-bahasa gaul yang lebih diterapkan oleh remaja. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar perlu lebih diperhatikan lagi penggunaannya. Sebenarnya, bahasa gaul ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Hanya nama istilah penyebutannya saja yang berbeda. Dahulu penyebutannya bahasa gaulnya adalah bahasa prokem. Sehubungan dengan itu, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini supaya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan juga bahasa pengantar dalam dunia pendidikannya bisa tetap ada dan tidak kalah dengan eksistensi bahasa gaul yang sering diterapkan oleh remaja. Poin 1.2, rumusan masalah. Yang pertama ada dampak negatif dan positif yang terjadi pada penggunaan bahasa gaul yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang keempat, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Di poin 1.3, yaitu tujuannya dari rumusan masalah di atas dapat diambil beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak negatif dan positif yang terjadi pada penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, untuk mengetahui perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Manfaat. Adapun manfaat dari rumusan masalah di atas yang membuat semua kalangan remaja mendapatkan motivasi dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Bagi pengguna bahasa, dari segi hal kecil, kalangan remaja bisa mengerti tutur bahasa yang seharusnya diucapkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar kalangan remaja saat ini tidak terlalu mengutamakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia sehari-hari. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan bahasa gaul yang masih sering banyak diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, saya bisa mengurangi bahasa gaul di dalam keseharian saya agar saya tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bab 2 yaitu pembahasan, di sini ada dampak negatif dan positif pada penggunaan bahasa gaul. Dampak positif yang bisa dilihat dari penggunaan bahasa gaul yang banyak digunakan di kalangan remaja, yaitu memberikan manfaat mengenai inovasi dan juga remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul, masa tidaknya bahasa gaul ini tidak ada salahnya kita bisa menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul ini bisa mempersulit kalangan remaja untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang membacanya dan mendengarnya. Kata-kata yang termasuk di dalamnya karena sulit untuk dipahami bagi kalangan remaja yang kurang bersosialisasi. Bahasa gaul ini juga mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Selanjutnya ada penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidak akan menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, dan juga bahasa sehari-hari orang memakainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia ini yang sudah terbukti bahwa penggunaan bahasa Indonesia sangat sopan dan baik bila digunakan dalam bahasa sehari-hari menjadi kabur, karena banyaknya di kalangan remaja yang mengganti bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Adapun penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, yaitu kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia, dan juga tidak hanya itu, ada beberapa faktor yang membuat banyaknya penggunaan
bahasa gaul seperti faktor lingkungan dan faktor media sosial. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, seperti contohnya masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tidak hanya itu, masyarakat Indonesia tanpa disadarkan seringkali tidak memakai ejaan yang sempurna, EYD, dalam sebuah penulisan. Masyarakat Indonesia seringkali membuat remeh bahasa Indonesia, sehingga tidak mau mempelajari lebih dalam, karena dirinya merasa telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat pun menjadi tidak terbiasa atau justru lebih enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain menyurat atau surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan, dan akademik. Selanjutnya, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini? Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia semakin menurun. Berjalannya waktu, masuknya bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata-kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa juga menjadi masalah orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan tata bahasa baik tulisan maupun lisan. Tentu saja media seperti media televisi, koran, radio, dan juga internet adalah termasuk lisan. Faktor pendorong utama yang membuat kebahasaan kita menjadi menurun. Fenomena ini sangat dialami pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Muncullah istilah-istilah seperti bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film import sangat mempengaruhi perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi seperti contohnya film animasi yang dikeluarkan dari negara tetangga yaitu Upin Ipin yang ditayangkan dengan menggunakan bahasa Melayu. Hal ini justru sangat membuat kebiasaan kita menjadi tercampur baur, karena kita tidak sesuai dengan bahasa nationalizing kita, keberadaan bahasa Indonesia merasa seperti terkalahkan dengan munculnya bahasa lain, yaitu seperti bahasa gaul. Selanjutnya ada cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahasa gaul yang semakin menyebar di Indonesia sehingga bahasa nasional Indonesia merasa terkalahkan. Seperti hal yang pada saat ini remaja-remaja lebih bersosialisasi menggunakan bahasa gaul. Dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa menolak dan mencegahnya untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memanglah suatu proses dalam psikologisnya, dengan kata lain penggunaan bahasa gaul ini tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dapat memberikan pengertian yang mendalam mengenai berbahasa yang baik dan benar, dapat menanamkan sikap rasa cinta terhadap bahasa sendiri, seperti contohnya yaitu mengadakan lomba puisi mengenai tentang kebahasaan yang baik dan benar, dan juga dapat inisiatif dan mempunyai kemauan yang kuat dalam diri sendiri. Kesimpulannya, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya apabila di kalangan anak-anak dan remaja saat ini lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul sebaiknya digunakan tepat sesuai dengan porsinya, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Bahasa gaul memang sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja, karena penggunaan bahasanya yang bersifat santai dan fleksibel. Sehingga oleh karena itu, perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisirkan jika kita kembali mengingatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Sarannya, bahasa gaul seiring berjalannya waktu akan semakin berkembang dan tidak dapat ada satupun orang yang bisa memberhentikan kebiasaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Tingkat penggunaan media sosial yang akan semakin meninggi membuat bahasa gaul semakin berkembang. Saran saya terhadap bahasa gaul yang sudah berkembang, saya harap ada peneliti yang menganalisis penggunaan kata-kata bahasa gaul dalam komunitas tertentu, agar tidak ada kesalahpahaman dan juga bahasa gaul yang tidak enak didengar dan dibaca dalam bahasa gaul ini, sehingga anak-anak bisa menyerapkan bahasa gaulnya sehari-hari yang bisa dimengerti oleh masyarakat juga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.